Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 33, justru semakin menggoda suaminya. Ajeng yang sudah tak ada semangat untuk melanjutkan pekerjaannya lagi, akhirnya memilih untuk pulang. Dia menyerahkan semua pekerjaannya pada Rizal. Dengan wajah lesu sendunya, Ajeng menuju ke paviliun melalui samping rumah utama. Loh, Mbak Ajeng udah pulang? Kebetulan sekali Mbok Pinem sedang ada di taman samping. Udah, Mbok. Tadi Mas Raka pulang nggak ya? Ndak, Mbak. Mbok dari tadi pagi bersih di sini sama di paviliun Mbak Ajeng ndak lihat Mas Raka. Tapi kan biasanya pulangnya sama Mbak Ajeng tuh. Ternyata Mas Raka sama sekali nggak pulang. Dia beneran pergi tanpa bawa apa. Sejenak rasa khawatir Ajeng semakin bertambah. Di mana pria itu akan menginap kalau tak ada uang sama sekali. Bagaimana caranya dia mendapatkan makanan? Tentu Ajeng merasa begitu kasihan pada suaminya itu. Ya udah Mbok, saya masuk dulu ya. Iya Mbak. Ajeng menjatuhkan dirinya di sofa kamarnya. Kini kamar itu terasa begitu lenggang. Padahal biasanya juga Raka sering tak ada di rumah. Tapi kepergian Raka saat ini sungguh terasa bagi Ajeng. Ajeng menatap miris foto pernikahannya dengan Raka. Di sana Ajeng yang memakai adat Jogja terlihat tersenyum tipis dan begitu anggun. Bersanding dengan Raka yang begitu gagahnya di sana. Dulu saat acara pernikahan itu, Ajeng kira Raka benar-benar menerima dirinya sepenuh hati. Seperti Ajeng yang pasrah pada jodoh yang dipilihkan ibunya. Tapi di hari itu juga, Raka telah melukai perasaannya. Acara pernikahan yang digelar dengan mewah. Dan penuh doa harapan semoga kedua mempelai hidup bahagia sampai maut memisahkan. Tapi harapan hanyalah sebuah harapan. Dan kini suami yang seharusnya ada di sampingnya entah ada di mana. Semoga kamu baik aja di luar sana Mas. Semoga kamu juga lekas mendapatkan jawaban yang terbaik untuk kita berdua. Suami yang tengah didoakan oleh Ajeng itu ternyata masih terlunta di jalan saat ini. Sejak tadi dia terus berjalan menyisiri trotoar untuk menuju ke suatu tempat. Pergi tanpa membawa apapun dan tanpa uang sepeser pun tentu saja membuat otak Raka langsung bekerja. Untung saja dia memakai sebuah jam tangan yang harganya lumayan. Menjual jam tangan itu untuk bertahan hidup beberapa hari. Sebelum mendapatkan pekerjaan tentunya itu yang ada di pikiran Raka sekarang ini. Dia tahu tempat di mana menjual barang pre-love dengan harga yang masih lumayan. Rencananya, hasil dari penjualan jam itu akan langsung Raka gunakan untuk menyewa kamar kos dulu. Setelah berjalan dengan begitu jauh, sampai langit sudah mulai gelap. Akhirnya uang penjualan jam tangan sudah ada di tangannya. Raka tersenyum lega sambil memegang uang yang ia masukkan ke dalam kantung celananya. Raka baru ingat kalau sejak tadi dia tidak mengecek ponselnya. Siapa tahu ada pesan dari istrinya itu. Tapi kekecewaan tergambar jelas di wajah Raka. Ketika hanya mendapati Rizal dan beberapa stafnya saja yang mengirimnya pesan.
Tapi tatapan kekecewaan itu langsung berubah sendu ketika dia menatap foto wajah istrinya yang ia gunakan sebagai wallpaper di ponselnya. Raka sempat mengambil foto Ajeng ketika tidur 4 tahun yang lalu. Foto itu selalu tersimpan di ponsel Raka tanpa istrinya itu ketahui. Mas akan buktikan sama kamu sayang. Kalau Mas benar mencintaimu dan gak mau kehilangan kamu. Apapun akan Mas lakukan demi mendapatkan kepercayaan kamu lagi. Raka mengusap layar ponselnya itu seolah sedang mengusap kulit wajah istrinya yang halus. Mas cinta sama kamu Ajeng. Sayangnya kata manis yang begitu tulus dari dalam hati Raka itu tak dapat didengar oleh Ajeng. Pagi ini adalah hari pertama Anga dan Aditya mulai beraktivitas seperti biasanya. Setelah 1 minggu mereka berada di Yogyakarta, pasangan suami istri itu sedang bersiap untuk berangkat kerja dan ke kampus. Aditya sedang berganti baju dan Anga sedang menata makanan yang tadi sudah dimasak Aditya ke atas meja. Aditya memang tidak mengizinkan Anga untuk memasak, selain karena Anga yang tak diperbolehkan terlalu capek. Anga juga masih mual ketika mencium bumbu yang sedang ditumis. Udah siap sayang? Udah Mas, ayo kita makan dulu. Anga memberikan nasi goreng untuk Aditya bersama dengan telur mata sapi di atasnya. Sementara Anga mengambil wedang roti buatan Aditya. Dikarenakan Anga yang tiba kembali mual ketika melihat nasi. Akhirnya Aditya membuatkan roti tawar yang diberi kuah santan oleh Aditya. Dia mendapatkan resep itu dari Mbok Pinem, yang dulu sering membuatkan untuknya sebagai takjil ketika bulan puasa. Lalu untuk makan siang Aditya, pria itu sudah memasak beberapa menu untuknya sendiri. Kamu kenyang cuma makan itu doang dek? Kenyang kok Mas. Kan Anga minum susu juga. Terus nanti makan siangnya gimana? Kamu gak makan banyak kalau lemas gimana? Anga siang nanti makan ini Mas. Anga menunjukkan salad buah buatannya yang ia buat tanpa mayones. Nanti Anga beli roti atau apa gitu di kantin kalau kepingin. Misalnya bawa kalau nggak kemakan juga mubazir. Anga nggak bisa makan nasi lagi Mas. Beda kalau di Jogja, Anga doyan banget makan nasi asal ibu yang masak. Iya aneh banget ini anak kita. Kayaknya bener kata ibu kalau dia sayang banget sama eyang utinya. Buktinya dia mau makan apa aja buatan ibu. Aditya mengusap perut Anga dengan gemas. Iya Mas, kayaknya pulang ke Jogja keputusan yang tepat deh. Kamu kayaknya udah pingin banget tinggal di sana. Iya, walau kemarin cuma seminggu tapi rasanya nyaman. Kemarin juga kita belum sempat jalan-jalan. Padahal waktu Anga bedres, Anga senang lihat di sosmed banyak banget tempat yang asik di sana. Iya Mas sampai lupa kalau di sana kita belum sempat jalan-jalan. Maaf ya, besok kalau kita tinggal di sana, kamu mau kemana aja Mas antar pokoknya. Janji, Anga mengarahkan jari kelingkingnya pada Aditya. Janji sayang, Aditya menautkan kelingkingnya pada Anga. Ya udah ayo berangkat Mas. Anga gak sabar kasih oleh buat Caca. Ibu mertuanya memang membawakan banyak sekali makanan khas Jogja. Bakpia pato, bakpia kukus dan yang lainnya.
Itu semua juga dari pabrik milik keluarga Aditya semua. Jadi Anga ingin memberikan itu untuk Caca, Basri dan tetangganya yang lain. Caca pasti suka. Karena kemarin Caca sempat meminta oleh makanan yang memiliki isian beberapa rasa itu. Iya sayang, ayo. Mulai hari ini, Aditya berangkat kerja menggunakan mobilnya. Tadi malam Karyo dan Bejo memang langsung pulang dengan kereta api. Setelah mengantar mobil untuk Aditya. Nah, sekarang kan enak, kamu gak kepanasan lagi kalau naik mobil. Kamu juga gak kena asap kendaraan yang suka bikin kamu batuk. Maaf ya karena gak dari kemarin Mas minta dikirim mobil atau beli sendiri. Ujar Aditya sambil mengendarai mobilnya. Gak apa-apa kok Mas. Kalau sekarang Anga masih naik motor juga gak apa-apa asalkan sama Mas Adit. Beneran, Aditya menoleh menatap istrinya. Ya bener dong Mas. Buktinya dari awal Anga gak pernah nolakkan kalau diajak naik motor. Iya juga sih sayang. Padahal dulu Mas kira kamu gadis yang manja. Mas takut kalau kamu sampai gak mau menerima Mas yang hidup seadanya. Anga tak menyalahkan pandangan Aditya kepadanya. Siapapun pasti akan menilai Anga gadis yang manja akibat ulah kakaknya. Ya mau gimana lagi Mas? Tahu sendiri kan kalau Kak Angga itu protektif banget sama Anga. Apa selalu gak boleh? Kemana? Mana sendirian gak boleh? Belajar masak gak boleh? Pokoknya banyak peraturan Kak Angga yang tanpa sadar. Justru buat Anga jadi gak bisa apa seperti wanita lain di luar sana. Masak aja baru belajar setelah Anga jadi istri Mas Adit. Sekarang Anga benar leluasa bicara dengan suaminya. Tak seperti saat pertama menjadi istri Aditya, begitu canggung, malu dan kaku. Sekarang mereka benar saling terbuka. Tapi Mas justru berterima kasih sama kakak kamu. Karena berkat dia, Mas jadi punya istri anak rumahan yang baik dan penurut. Kalau masalah kamu gak bisa apa, kan bisa belajar. Buktinya kamu udah bisa masakan sekarang? Iya juga sih Mas. Tapi maaf karena selama hamil Anga jadi gak bisa bantuin Mas di rumah. Itu udah tugas Mas sebagai suami kamu sayang. Mas aja udah makasih banget karena kami udah mau mengandung anak Mas. Kamu cukup duduk aja biar Mas yang kerjakan semuanya. Anga langsung bergelayut manja di lengan suaminya. Sekali lagi dia mengucap syukur di dalam hatinya. Karena memiliki suami seperti Aditya yang kini mungkin hanya ada 1 banding ratusan di dunia ini. Tak terasa mobil Aditya mulai memasuki area kampus. Area di mana Caca sering menunggu kedatangan Anga atau sebaliknya. Anga kuliah dulu ya Mas. Anga meraih tangan Aditya untuk menyelaminya. Iya, kamu hati-hati. Jangan capek. Kalau ada apa langsung hubungi Mas ya. Iya Mas, Anga tak risih dengan sikap Aditya itu. Anga justru senang karena suaminya begitu peduli kepadanya. Aditya mengecup kening Anga sebelum istrinya turun dari mobil. Mas hati-hati. Iya sayang. Caca yang sejak tadi terus memandang ke arah mobil Aditya dan Anga.
langsung terkejut begitu melihat Anga yang turun dari mobil itu. Mas, Anga sempat melambaikan tangannya dan melihat kepergian suaminya dulu. Sebelum menghampiri Caca, Caca berlari mendekat pada sahabatnya itu. Caca, aku kangen, mereka berdua saling berpelukan seperti lama gak bertemu. Padahal hanya berpisah 1 minggu. Sama gue juga, tapi tunggu, tadi itu Mas Adit kan, itu mobilnya? Caca melepas pelukannya lebih dulu. Iya, kemarin diantar sama supirnya ke sini. Oh iya, gue lupa kalau suami lo itu keluarga ningrat. Jadi nggak heran kalau sekarang bawa mobil ke sini. Ucap Caca sambil menepuk jidatnya. Cek, biasa aja kali. Walau mereka ningrat tapi mereka sederhana kok kehidupannya. Oh ya, ini aku bawain oleh dari Jogja. Ini hasil produksi dari pabrik keluarga Mas Adit juga loh. Anga memberikan bingkisan yang cukup besar berisi beberapa kotak kue khas Jogja itu. Wow, banyak banget Nga. Sekarang gue percaya kalau suami lo bener sultan. Biasa aja kali, Ca. Mas Adit gak suka kalau dipanggil gitu. Ayo masuk. Anga merangkul bahu Caca yang asik mencicipi salah satu oleh dari Anga. Jadi suaminya Anga itu keturunan ningrat? Tadi juga Anga diantar pakai mobil padahal biasanya naik motor. Berarti suaminya Anga kaya dong, mana punya pabrik juga. Gumam seseorang yang sejak tadi menguping pembicaraan Anga dan Caca. Apa, jadi selama ini Aditya bohong sama kita? Begitu terkejutnya Mayang ketika dia mendengar kabar yang dia bawa. Di antara mereka semua tidak ada yang tahu sama sekali kalau ternyata Aditya adalah seorang pria keturunan ningrat yang kaya raya. Iya beneran, gue dapat kabar dari Angel. Dia dengar sendiri waktu Anga dan temannya ngobrol. Katanya, Aditya juga sekarang pakai mobil. Nggak pakai motornya lagi buat nganterin bininya ke kampus. Mayang mengepalkan tangannya dengan kuat. Dia merasa kesal dan marah. Karena dulu Aditya sama sekali tak menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya di depan Mayang. Dari dulu Aditya hanya bilang kalau dia berasal dari keluarga sederhana. Pria yang nasibnya hampir sama dengan Mayang. Yang tak punya apa dan harus kuliah sambil bekerja untuk membayar biaya kuliahnya. Tega banget Aditya selama ini bohongin kita. Sebenarnya apa tujuannya? Dia pun sama kesalnya dengan Mayang. Dia tak menyangka kalau Aditya yang selalu hidup sederhana ternyata kaya raya. Tahu gitu, dulu gue gak pergi ninggalin Adit ke luar negeri, gumam Mayang. Dasar matrelo, cibir dia. Gue gak matre dia, gue cuma realistis aja. Sekarang apapun itu butuh uang, gue gak munafik. Sungut Mayang karena tak terima dibilang matre oleh dia. BTW, berarti Aditya gak beneran cinta sama lo dong waktu itu. Dia menatap Mayang dengan tatapan mengejek. Maksud lo? Gini Mei, kalau dia beneran cinta sama lo, dia bakalan bilang identitas aslinya sama lo walau dia gak bilang ke yang lain termasuk gue. Terus nih, kalau dia cinta, dia pasti menahan kepergian lo.
dengan menunjukkan semua uang yang dia punya termasuk pabrik yang dibilang Anga itu. Ada lagi, lo juga nggak pernah diajak Aditya ketemu sama keluarganya, ya kan? Mayang tak suka dengan perspektif dia kepadanya itu. Tapi Mayang hanya bisa terdiam karena memang apa yang dia katakan ada benarnya. Kenapa dulu Aditya tidak menahan kepergiannya dengan mengatakan kalau dia dari keluarga kaya? Dulu saat Mayang menanyakan orang tua Aditya atau keluarganya, Aditya selalu bilang kalau dia hanya punya seorang ibu yang tinggal di kampung. Karena bapaknya sudah meninggal, kalau Mayang mendesak Aditya untuk mengenalkannya pada ibunya. Pati Aditya selalu mengelak dan terus menjanjikan waktu yang tepat untuk membawa Mayang ke hadapan ibunya. Terus kalau dia emang kaya, lo mau apa? Gantian Mayang yang ingin mencecar dia. Ya nggak apa-apa, gue cuma penasaran aja gimana kehidupannya yang sebenarnya. Sahut dia sambil mengedikkan bahunya. Lo nggak ada niatan mau deketin dia lagi kan? Lo nggak kapok? Mayang memicing menatap dia. Lo sendiri, kenapa masih di sini? Kenapa nggak balik ke Rusia sono? Cek gue udah dipecat. Lo pikir kita bebas dari penjara tanpa catatan kriminal? Hah, jadi lo juga dipecat kayak gue? Sahut Mayang sambil menyeruput minumannya. Sejak kedua wanita itu menemui Anga dan meminta maaf secara langsung waktu itu, mereka memang baru bertemu lagi hari ini. Jadi dia tak tahu kabar Mayang bagaimana. Dia hanya tahu kalau Mayang belum kembali ke Rusia. Dia kira Mayang masih ada urusan di perusahaannya dan dia tak peduli dengan hal itu. Tapi ternyata nasib Mayang tak jauh berbeda dengannya yang kini sama menjadi pengangguran. Terus rencana lo apa? Jangan bilang lo juga mau deketin Adit karena lo tahu sekarang dia orang kaya. Gue emang menyesal karena putus dari Aditya. Jujur gue juga ada pikiran ke sana setelah dengar dia sebenarnya banyak uang. Tapi gue nggak mau kalau sampai gue kena masalah lagi. Udah bagus gue nggak di penjara kemarin. Apalagi dengan keadaan Aditya saat ini. Pasti gampang banget buat menjebloskan gue ke penjara kalau gue sampai nekat lagi. Tentu saja Mayang menyesal saat ini. Tapi mau bagaimana lagi, sesalnya itu sudah tidak ada gunanya. Aditya juga tak akan bisa kembali dengannya. Meratapi semuanya juga untuk apa? Lebih baik dia meratapi dirinya yang saat ini tak ada pekerjaan dan uangnya semakin menipis. Dia hanya manggut mendengar pendapat Mayang. Dia juga sebenarnya masih tak rela kalau Anga menjadi pendamping Aditya. Tapi mau bagaimana lagi, Aditya sudah tak sudi lagi untuk berteman dengannya. Aditya juga tak akan membiarkan dia mendekat walau sebentar saja. Benar apa yang Mayang katakan kalau mereka sudah untung karena tak di penjara. Apalagi dia memikirkan ibunya. Dia ingat saat ibunya itu memohon pada Aditya dan Anga untuk kebebasannya. Jadi dia tak ingin lagi mengecewakan ibunya dengan bertindak bodoh. Demi cinta yang sudah seperti obsesi itu. Gue juga gak mau buat ibu sedih dan kecewa lagi.
Mungkin Aditya nggak ditakdirkan menjadi milik salah satu dari kita berdua. Dia mendesah panjang seolah dia benar lelah. Jadi lo udah benar menyerah sama perasaan lo sama Aditya. Koma. Mayang menatap sahabat yang ternyata memiliki perasaan pada laki yang sama itu. Bukannya menyerah, tapi karena emang diharuskan untuk sadar diri. Cek, tapi gue nggak ngangka kalau ternyata dari dulu lo suka sama cowok gue, sinis Mayang. Nggak usah bahas yang dulu. Lagian Aditya juga nggak jadi milik kita. Terus dari tadi kita bahas apa kalau bukan bahas yang dulu. Stres lo. Cek tahu mending gue pergi. Dia yang sudah mulai kesal dengan Mayang memilih pergi dari kafe tempat mereka bertemu itu. Nggak waras tuh orang, gumam Mayang yang hanya melihat kepergian dia. Anga, tunggu. Anga dan Caca sontak menoleh ke belakang saat namanya dipanggil seseorang. Aldo. Boleh bicara sebentar nggak? Aldo melirik pada Caca. Siapapun pasti tahu apa maksud tatapan Aldo pada Caca itu. Biar Caca di sini do. Aku udah punya suami. Rasanya nggak pantas kalau kita cuma berdua. Tolak Anga dengan penuh kehati-hatian. Bener tuh kata Anga. Lagian mau apa sih lo? Ganggu aja. Diam lo, tutup panci. Aldo melotot menatap Caca. Kamu mau ngomong apa do? Anga, aku dengar kamu 1 minggu ini nggak masuk ya. Kamu nggak apa-apa kan? Maksud kamu? Anga menatap Aldo penuh tanya. Aldo menggaruk tengkuknya. Gimana ya ngomongnya? Itu, suami kamu kan udah dewasa banget ya kan? Takutnya dia Aldo takut untuk melanjutkan katanya. Dia merasa tak enak pada Anga. Astagfirullah do, kamu takut kalau suami aku ngapain aku gitu? Maaf Anga, aku cuma khawatir aja sama kamu. Ya Allah do, suami aku itu nggak kaya yang kamu pikirkan. Iya, suami Anga itu suami paling sempurna yang pernah gue kenal. Dia baik, perhatian, dan cinta sama istri. Lagian lo kenapa sih mikir kayak gitu? Nggak jelas banget, aneh. Caca menatap Aldo dengan aneh. Kalau mengingat Aldo yang sebelumnya selalu menuruti apapun yang Angel inginkan. Itu membuat Caca risih. Menurut Caca Aldo itu terlalu lemah sebagai seorang pria di hadapan Angel. Syukurlah kalau dia baik sama kamu. Tapi ngomong, kenapa kamu nggak pernah balas chatku? Bukannya kamu udah setuju ya kalau kita bakalan temenan kayak dulu lagi? Anga memang tak pernah membalas pesan yang dikirim Aldo kepadanya. Kecuali pesan penting atau terkait mata kuliah mereka. Memang iya do, tapi maaf, aku ini wanita bersuami. Jadi sudah sepantasnya aku menjaga jarak dengan pria lain untuk menjaga hati suamiku. Kalau kamu chat sekedar tanya masalah mata kuliah kita, pasti aku bales kok. Tapi kalau yang lainnya, maaf aku nggak bisa. Secara gamblang Anga menjelaskan pada Aldo kenapa dia tidak membalas pesan dari pria itu. Entah Aditya juga tahu atau tidak kalau Aldo sering mengirim pesan kepadanya. Anga tidak pernah bilang pada suaminya itu. Anga juga tidak tahu Aditya pernah membuka ponselnya atau tidak saat dia tidur.
Aku paham, Anga. Kamu memang istri yang baik. Suami kamu beruntung banget dapat istri kayak kamu. Semoga nanti aku dapat istri kayak kamu. Terlihat kekecewaan yang mendalam pada mata Aldo. Pria itu benar menyesal pernah melepas Anga sebagai sahabatnya. Hanya karena terkena bujuk rayu Angel. Seharusnya dulu dia bisa membedakan mana wanita yang baik dan mana wanita yang hanya menyukai uangnya saja. Mimpi, cibir Caca yang membuat Aldo mendelik ke arah wanita itu. Kamu mau pulang ya? Udah dijemput belum? Aku antar aja ya. Cek udah dibilangin dari tadi. Bebal juga ya lo. Gemas Caca karena Aldo masih tak mengerti apa yang dimaksud Anga tadi untuk menjaga jarak. Diam bisa nggak lo? Geram Aldo pada Caca. Suara berat seseorang membuat ketiganya terperanjat. Mas, Anga terkejut karena suaminya sudah ada di sana. Padahal sejak tadi suaminya itu tak memberinya kabar sama sekali kalau mau menjemputnya. Aditya yang sejak tadi mendengar semua percakapan istrinya itu langsung mendekat. Melingkarkan tangannya di pinggang istrinya dengan begitu posesif. Dia ingin menunjukkan pada lelaki di depannya bahwa Anga hanyalah miliknya. Kamu nggak perlu antar istri saya pulang karena saya sendiri yang akan menjemputnya. Setiap kata yang keluar dari Aditya terlihat tenang namun tatapan tajam. Dan raut wajahnya yang tak bersahabat sudah membuat Anga dan Caca merinding. Ayo pulang sayang, ucap Aditya berubah begitu lembut pada Anga namun matanya melirik pada Aldo. Iya mas, Caca aku pulang dulu ya. Iya, hati, Caca pun ikut merasa gugup berada di antara dua pria yang sedang menyatakan siapa pemilik sebenarnya dari satu wanita itu. Aditya sama sekali tak melepaskan tangannya yang membelit pinggang Anga. Saat keduanya menuju ke mobil Aditya. Emang enak, suruh siapa lo dulu milih malaikat kematian itu daripada Anga, nyeselkan lo sekarang. Berisik banget lo, sengit Aditya. Kemudian berlalu meninggalkan Caca yang selalu saja menganggap apa yang Aldo lakukan itu salah. Anga menoleh pada Aditya yang sejak tadi hanya diam setelah meninggalkan kampus. Padahal tadi Aditya begitu manis saat mengajaknya pulang di hadapan Aldo. Mas. Pria itu masih fokus menatap jalanan di depannya. Mas marah ya? Sebenarnya Anga sudah tahu tanpa dia harus bertanya. Karena Aditya tidak akan pernah menjawab panggilan Anga seperti itu kalau tidak marah. Anga minta maaf ya kalau Anga udah buat Mas Adit marah. Tadi Aldo tiba datang dan tanya sama Anga. Kenapa Anga selama ini nggak balas chatnya? Anga memang sengaja. Karena Anga sekarang udah punya suami dan Haris menjaga marwah sebagai seorang istri. Anga udah jelasin semua itu sama Aldo kok mas. Kita juga cuma bahas itu aja nggak ada yang lain. Kalau mas nggak percaya, mas bisa lihat chat dia kok, nggak ada yang aku balas sama sekali. Mas juga boleh kok kalau mau lihat HP Anga. Penjelasan Anga itu akhirnya membuat Aditya menoleh pada istrinya. Mas percaya sama kamu sayang. Tadi Mas juga udah dengar semuanya.
Mas nggak mau buka HP kamu karena itu privasi kamu sayang. Terus kenapa Mas marah kalau udah dengar sendiri? Mas nggak marah. Mas cuma kesel aja sama dia, ketus Aditya lagi. Tuh kan marah, marah lagi. Sayang, Mas itu nggak marah. Mas cuma nggak suka sama dia yang masih berusaha deketin kamu. Padahal kamu udah punya suami. Mas cemburu ya? Angga menahan senyumnya ketika memberikan tatapan menyelidik pada suaminya itu. Cek nggak ada gunanya cemburu sama anak ingusan kayak dia. Tapi jawaban Aditya itu tak membuat Angga puas. Dia justru semakin menggoda suaminya. Bilang aja kalau cemburu Mas. Angga suka kok kalau Mas Adit cemburu kayak gini. Lucu, gemes deh, Angga sengaja mencubit pipi suaminya. Yang sejak tadi hanya menampakkan wajah datarnya saja. Syes sakit sayang, makanya ngaku aja, Mas cemburu kan? Desak Angga. Iya, Mas cemburu, puas kamu? Kesal Aditya karena harus mengakui perasaannya. Hahaha, suamiku gemes banget sih. Angga bergelayut manja di lengan suaminya. Menyandarkan kepalanya di sana. Mas, tapi tolong percaya sama Angga. Kalau Angga nggak ada hubungan apa sama Aldo atau laki manapun. Angga cuma mau sama Mas Adit. Aditya meraih tangan istrinya dan mengecup punggung tangan itu. Iya sayang, Mas percaya sama kamu. Sudah 2 malam Raka pergi dari rumah sesuai dengan keinginan Ajeng. Sampai sekarang, Ajeng juga tidak tahu sama sekali keberadaan Raka. Ajeng juga tak berniat untuk menanyakan di mana suaminya itu tinggal sekarang ini. Padahal, tadi malam Raka mengirimkan pesan dan menanyakan keadaannya. Begitu teganya Ajeng hanya membacanya sekilas tanpa membalasnya sama sekali. Entah karena hatinya yang sudah terlanjur sakit, atau karena keegoisannya yang menguasai diri Ajeng. Sampai dia tidak berniat membalas pesan dari Raka sama sekali. Notifikasi pesan masuk ke dalam ponsel Ajeng. Membuat wanita itu buru mengambil ponselnya di atas tempat tidur. Jujur Ajeng mengharapkan pesan itu dikirim oleh Raka. Apa kabar kamu hari ini sayang? Kamu nggak ada kesusahan kan di kantor? Mas harap kamu baik aja selama Mas nggak ada sama kamu. Lagi Ajeng hanya membacanya saja. Padahal di aplikasi pesan itu, suaminya terlihat masih online saat ini. Muncul kepercayaan diri Ajeng ketika melihat hal itu. Ajeng sampai berpikir kalau Raka masih menunggu pesan balasan dari dirinya. Tok, tok. Ajeng, ini ibu. Ajeng langsung mencampakkan ponselnya ketika ibunya ada di depan kamarnya saat ini. Iya bu, masuk aja. Ajeng mencoba terlihat biasa saja di depan ibunya itu. Belum tidur kamu Nduk? Rahayu mendekati Ajeng yang duduk di ranjang. Belum ngantuk bu, ibu juga kok belum istirahat? Ibu memang sengaja mau bicara sama kamu dulu sebelum tidur. Bicara apa bu? Mata Rahayu melihat ke sekeliling kamar putrinya itu. Tampaknya ada sesuatu yang sedang di pikiran wanita yang tak lagi muda itu. Suamimu kemana? Dia nggak pulang lagi, dari kemarin kan? Ajeng terdiam,
Dia sendiri yakin kalau ibunya dan yang lainnya akan menyadari keberadaan Raka. Yang sudah 2 hari tidak ikut berkumpul di rumah utama. Apa wanita simpanannya kambuh lagi? Ajeng hanya menggeleng. Dia sedang merangkai kata, katanya untuk menjelaskan semuanya pada Rahayu. Terus, kemana dia? Sebenarnya, Ajeng yang meminta Mas Raka pergi Bu. Ajeng menundukkan kepalanya. Maksud munduk, Rahayudu buat terkejut dengan pengakuan putrinya itu. Ajeng meminta Mas Raka pergi untuk sementara waktu. Ajeng mau Mas Raka meyakinkan perasaannya untuk Ajeng Bu. Jadi Ajeng meminta perpisahan sementara ini dan Mas Raka menyetujuinya. Jadi karena itu dia nggak di rumah? Rahayu masih belum paham betul apa yang direncanakan anak dan menantunya itu. Iya Bu, tapi kamu tahu nggak dia perginya kemana? Ajeng menggeleng dengan lemah. Dia memang belum tahu keberadaan Raka. Mungkin besok dia akan mencari tahu keberadaan Raka. Bersambung.